Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahis Farajila Ulia. Saya dari Prodi Sejarah. Yang pertama, berpikir dan bernalar. Manusia dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan yang berfungsi untuk berpikir dan bernalar dalam proses perjalanan hidupnya. Nah, pada hakikatnya manusia itu pasti dan mutlak dihadapkan pada suatu permasalahan dan pemilihan keputusan agar dapat hidup dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah ditetapkan. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk saling mengenal, memahami, dan menjelaskan. Kemudian, berpikir dan bernalar itu adalah dua proses mental yang berbeda. Namun, bernalar merupakan bagian dari berpikir. Arti berbeda di sini yaitu berpikir. Berpikir adalah proses mental yang menghasilkan pikiran, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Berpikir itu merupakan aktivitas psikis yang terjadi ketika seseorang menghadapi masalah yang harus dipecahkan. Sedangkan bernalar adalah proses mental yang menggunakan logika secara sadar untuk menarik dan menyimpulkan sesuatu. Kemudian ada jenis-jenis berpikir, yaitu yang pertama ada berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Dalam logika, berpikir deduktif ini disebut dengan silogisme. Berikut adalah contoh berpikir deduktif. Perhatikan contoh argumen deduktif ini. Semua hewan menyusui bernapas dengan paru-paru. Paus adalah hewan menyusui. Paus bernapas dengan paru-paru. Jika kita percaya semua hewan menyusui bernapas dengan paru-paru adalah fakta, dan jika kita percaya bahwa paus hewan menyusui, maka kesimpulan paus bernapas dengan paru-paru pasti benar. Sebaliknya, jika kita menerima kesimpulan paus sebagai hewan menyusui bernapas dengan paru-paru, kita tidak bisa menyangkal premis paus adalah hewan menyusui atau semua hewan menyusui bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses berpikir logis untuk menarik kesimpulan umum dari data atau informasi yang spesifik. Kesimpulan yang dihasilkan itu bersifat probabilistik. Artinya itu mungkin benar tetapi tidak selalu benar. Berikut ini adalah contoh berpikir induktif. Sebulan kemarin ya, setiap hari selama sebulan kemarin hujan terus setiap hari. Nah dari situ lo menyimpulkan kayaknya juga besok bakal hujan deh. Nah itu yang namanya induksi. Lo ngelihat dari pola yang ada nih, dari pattern yang kemarin udah kalian lalui nih. Kalau misalnya tiap hari ini udah hujan, berarti kemungkinan besar besok juga hujan. Kemudian yang terakhir adalah berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya
tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, kita bisa menambah atau mengurangi suatu gagasan. Berikut adalah contoh berpikir evaluatif. Jack, masih aja ngerokok loh. Nggak sayang apa sama tubuh sendiri? Wait, jangan salah. Kakek buyut gue itu perokok berat, tapi umurnya bisa sampai 95 tahun. Nggak terlalu ngaruh kali rokok sama umur. Selanjutnya ada pengertian teori belajar. Teori belajar itu adalah kumpulan konsep, prinsip, prosedur, dan ide-ide yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap melalui proses belajar tersebut. Nah, teori belajar juga mencakup cara-cara untuk meningkatkan efektivitas belajar. Adapun ciri-ciri perilaku belajar. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. Hal ini berarti hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu seperti adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari terampil menjadi terampil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Yang dimaksud perubahan perilaku relatif permanen ini diartikan bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Akan tetapi di lain pihak, tingkah laku tersebut itu tidak akan terpancang seumur hidup. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati pada proses belajar sedang berlangsung. Artinya perubahan perilaku tersebut itu bersifat potensional. Kemudian yang keempat, perubahan tingkah laku yang merupakan hasil latihan atau pengalaman. Kemudian yang terakhir itu pengalaman atau latihan yang dapat memberi penguatan. Next, kemudian jenis-jenis teori belajar. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan dari tingkah laku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori ini dikenal sebagai SR psikologis. Di dalam teori behavioristik, tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Hal itu dilakukan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Jadi dibutuhkan penguatan. Yang selanjutnya teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang berfokus pada suatu proses berpikir, pemahaman, dan pengolahan informasi dalam pembelajaran. Nah, di dalam teori ini menekankan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Beberapa fungsi kognitif yang dapat dipelajari melalui teori belajar kognitif itu adalah daya ingat dan memori, perhatian, kemampuan bahasa, serta kemampuan mengenali dan merasakan. Itu ada teori belajar konstruktivisme.
Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan hanya ada dalam pikiran manusia dan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika siswa berinteraksi dengan masalah atau konsep. Nah, teori ini berpendapat bahwa orang membentuk makna dan menghasilkan pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Di dalam teori konstruktivisme, guru ini berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk menggali ilmu pengetahuan sendiri. Beberapa ciri dari teori konstruktivisme itu adalah belajar aktif, kolaborasi, menekankan proses belajar, asesmen yang lebih komprehensif, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku baru dapat dibentuk melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain. Nah, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitif. Di dalam teori belajar sosial, itu menekankan observational learning, yang dimana sebagai proses pembelajaran. Kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori belajar ini dimunculkan oleh psikolog pendidikan setelah mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan proses belajar secara menyeluruh. Nah, teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. Teori belajar juga merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Teori belajar juga merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Nah, itu tadi ada beberapa macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang terakhir ada teori belajar sosial. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.